Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Wahyu Triyono pada program Selayang Pandang. Pada episode kali ini kita akan berbincang santai dengan Bang Muhammad Bardansah. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di Selayang Pandang bersama Bang Muhammad Bardansah. Saya akan kembali bincang-bincang. Kami sedang berada di Sate Marangi, Haji Yeti. Lagi santai turun dari Bandung. Gimana Bang? Ini lihat rencana-rencana apa yang sedang dipersiapkan untuk apakah pelatihan atau seminar atau gimana Bang? Ada rencana kita di PP mau buat pelatihan bagaimana kita memanage pelatihan untuk menyelenggarakan seminar. Jadi rencananya mau seminar geopolitik. Itu kita akan menggunakan sebenarnya teori lama. POAC. Apa itu Bang? Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Lagi seru nih, lagi rame nih. Suara itu Bang. Lagi lewat bus telolet. Telolet. Terus gimana Bang? Jadi POAC ini kita ibaratkan kita lagi makan apa? Makan sate ya kan. Jadi P itu plan. Plan itu adalah kita menyiapkan apa yang mau kita buat, makanan apa yang mau kita buat, berapa budgetnya. Oh, berarti kita harus pergi ke pasar. Itu plan. Udah kita tentukan kita mau buat sate Marangi. Kemudian kita lalu kita beli. Kemudian ketika kita pulang kan kita ramu barang-barang tadi ya, daging segala macam tuh ya. Itu menyiapkan masakannya, itu namanya organizing. Kita organizing kan. Lalu kita masukkan ke panci, kita masak, hidupkan api. Itu activity. Nah, untuk memastikan sapi ini tidak keasinan, tidak keras, apinya cukup atau tidak, rasanya itu namanya adalah controlling, therapy. Jadi sama, kalau kita mau mengadakan, tadi rencana kita buat pelatihan untuk seminar. Jadi kita harus siapkan, sebenarnya seminar apa yang mau kita buat gitu. Yang menarik tuh sekarang geopolitik, karena sekarang lagi rame Amerika, Rusia, Cina, kompleks seperti ya. Oke, kita udah siapkan itu Geopolitik dan geostrategi. Jadi sekarang siapa orang-orangnya? Jadi kita kumpulin orang-orang ini. Jadi kita organizing. Siapa mau jadi ketua? Siapa? Setelah kita bentuk semua, baru kita lakukan kegiatannya, tweeting, ya, cari sponsor, cari dana, cari gedung segala macam ya. Itu kita tweeting. Kemudian kita pemimpinnya level-level itu mulai mengkontrol sebenarnya berapa dana yang didapat ya kan dari rencana kita ya sampai pada apa namanya seminar itu diadain. Harus jelas tuh semua ya kan, sampai udah clear semua. Jadi sebenarnya kita simple aja ya POAC itu. Karena ini bukan ilmu yang baru juga. Waktu kawan-kawan sebagian yang di ilmu-ilmu sosial tuh pasti ada lah di pengantar manajemen. Cuman kan biasanya kan dosen itu kan dia nggak ngajari kita karena kan bukan terapan, jadi dia ngajarin begitu aja. Nah sekarang kita mulai mengingatkan kembali di saat-saat canggih ini ya, sobat canggih, tapi nggak bisa. Pergerakan manusia tuh harus di-manage, nggak bisa pakai mesin juga. Jadi gitu dah kira-kira rencana kita. Kenapa seminar ini harus dilakukan? Kira-kira apa Bang yang paling penting
Karena kita lihat secara geopolitik menarik tentang konflik. Sekarang ujung-ujungnya kan sumber daya, sumber daya minyak, sumber daya alam segala macam, nah, itu kan. Nah, udah biasa itu bangsa-bangsa yang besar itu dia akan cari untuk memastikan penduduknya aman. Sekarang yang besar siapa? Yang besar Amerika, Cina, Rusia, Indonesia. Nah, cuman sekarang posisi kita kan sebagai negara pasar. Ya. Karena negara pasar apa aja laku sini ya. Tapi kita sendiri kan tidak apa namanya, bargain position kita masih kurang. Ya, artinya kita bisa tergantung dari orang lain sebenarnya kita punya. Tapi nanti sebenarnya nggak kita bahas itu. Kita cuman menyadarkan orang kok macam Amerika, Rusia, Cina ini yang perlu gitu. Ya kita kok diam-diam aja. Ya sebenarnya sisipannya begitu. Kita pengen tahu generasi muda yang ikut, ormas atau sadar nggak? Negara kita ini kaya jadi perebutan gitu. Bukannya kita juga orang hidupi orang kita penduduk terbesar nomor 4 di dunia juga kan. Kok Cina, Amerika, kita mana nih? Dulu aja. Nah sekarang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menurut saya sih biasa-biasa aja. Ya kan? Kita punya sumber daya alam yang luar biasa gitu. Terus kemana itu? Jadi kita ya itu kan persepsi. Orang mungkin marah kalau saya bilang kita kurang maju. Ya persepsi siapa? Kalau persepsi saya nggak juga. Sama dengan mungkin kawan-kawan yang profesional yang gaji 50 juta. Ya mungkin dia merasa negara ini maju, gak ada masalah ya. Tapi gimana orang-orang pasar? Orang-orang ibu-ibu yang tiap hari mengeluh di pasar ya. Melapis bawah. Iya, sekarang kan semua udah kurang semua. Nah, itu perspektif. Jadi maksud saya dengan adanya seminar geopolitik ini menyadarkan kita, kok kita nggak sibuk? Orang sibuk bertempur nih. Ya, banyak guys lah. Mungkin nanti kita akan undang juga negara ASEAN ya, karena ada konflik stately. Apa ujung-ujungnya minyak, ujung-ujungnya selesai. Mau orang bilang minyak sekarang udah ekonomi terbarukan, enggak juga masih. Penguasaan sumber daya alam. Alam masih, ya kan. Yang kedua soal pasar tadi. Pasar. Masa kita mau jadi negara pasar? Kita negara pensupport pasar, bukan penyuplai ya, bukan kita mandiri. Indonesia ini menarik, sesuatu negara yang orang dengan gaji 3 juta punya handphone 25 juta. Indonesia tuh nggak ada negara lain. Ya kan, saya nggak masalah juga kalau buruh demo ya, itu kan kita harus tahu lah, mereka juga tahu. Cuman kadang-kadang sedih juga, lu demo jangan pakai on ninja loh. Ya kan, karena kasihan kawan-kawan yang lain. Ya, terserah apakah masalah utang segala macam nggak pantas juga. Kan masa kita heran tuh gaji 5 juta, handphone 25 juta, gimana caranya? Untuk apa gitu kan? Itu sih, jadi seminar ini punya implikasi luas sebenarnya. Kita mau, kan orang marah kalau ditunjuk ya. Kita mencoba lah menyadarkan orang sibuk nih dengan geopolitik karena penduduknya besar. Dia bingung ngasih makanan ke apa, pertarungan industri segala macam, kita ya man. Sementara kita punya segalanya kan, harusnya berdaya minyak alam manusia ada. Tapi itu Seminar ini bagian dari proses penyadaran bagaimana kita menjadi negara yang maju dan mandiri gitu. betul, dengan kesadaran. Karena sekarang orang lebih tertarik dengan berita-berita hoax. Entah apa aja, kalau kita lihat YouTube kadang-kadang kita dengerin. Bisa pula lamine amal, jadi timnas Indonesia dari mana ceritanya? Jelas dengan terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika, secara geopolitik ada perubahan nggak? Saya pikir besar perubahan. Karena antara Partai Republik dengan Demokrat itu beda. Banyak hal lah, termasuk isu virus lah segala macam tuh kan. Itu kan kita bahas, jadi kita hadirkan aja kita besarnya mungkin. Ya. Kita bisa undang Dr. Tina, besar itu Rusia, termasuk besar dengan ASEAN yang terlibat konflik geopolitik dan geostrategis ini. Jadi kita berharap ya, kita ngajak juga Filipina, Malaysia mikir juga gitu. Ngapain kita ribut-ribut sendiri, kita semua terancam, kenapa kita gabung aja? Bukan gabung untuk nyerang orang, enggak, gabung berkuat hubungan. Terutama ASEAN. ASEAN saling menguntungkan, bukan saling hujat. Juga ya tahu juga masyarakat, lu jangan gara-gara sepak bola recok. Nah,
itu cuma sepak bola, olahraga, bukan kita jadi bertikai gara-gara itu. Kita sama-sama, problemnya udah sama. Ya sama, artinya apalagi kita yang sebenarnya di antara ASEAN itu yang paling besar sumber daya alamnya, hutannya, penduduknya kita. Ya kan? Harusnya kita lebih bagus. Oke. Dan tapi kita perlu bantuan juga dari rekan-rekan kita, misalnya ya orang-orang Malaysia, orang Filipina belilah produk kita gitu kan, kita juga bantu kan gitu. Sampai-sampai bukan kita gara-gara sepak bola jadi macam perang dunia gitu. Itu sih sebenarnya. Baik, para pemirsa Selayang Padang dimanapun kita berada, sampai jumpa nanti pada persiapan seminar geopolitik dan geostrategis. Bang Muhammad Bartansyah sebagai inisiator untuk segera mewujudkan seminar yang memberikan kesadaran, tetapi tentu bukan hanya sekedar seminar-seminar, kalau bisa pelatihan-pelatihan untuk bagaimana memberikan kesadaran apa yang harus dirubah gitu-gitu ya kalau gitu. Sampai ketemu di perbincangan kita di sesi-sesi yang lain. Terima kasih, selamat sore. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.